belum pernah sekalipun dalam hidupnya berbicara pakai bahasa Indonesia. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس علي. Sunnah itu adalah segala yang dikerjakan oleh Nabi, baik itu berupa pekerjaan secara fisik atau apa yang beliau ucapkan atau yang beliau diamkan, istilahnya takrir, itu sunnah. Maka ketika Nabi makan, itu sunnah Nabi. Ketika Nabi mandi, yaitu sunnah Nabi. Ketika Nabi beristri, yaitu sunnah Nabi. Tapi jamaah sekalian, jangan keliru. Di dalam ilmu fikih, kata sunnah itu juga ada, tapi maknanya jauh berbeda. Sunnah dalam ilmu fikih itu adalah ibadah yang kalau kita kerjakan, kita dapat pahala. Tapi kalau kita tinggalkan, enggak kita kerjakan, kita tidak berdosa. Sholat qobliyah, ba'diyah, sholat tahajud, sholat witir, sholat tahiyatul masjid, puasa Senin Kamis dan sebagainya, itu semua sunnah. Nah, nanti di dalam ilmu kalam, ilmu akidah, kata sunnah ada lagi, tapi maknanya beda. Ahli sunnah wal jamaah, orang yang akidahnya sesuai dengan sunnah dan sunnah Nabi dan jamaah, yaitu para sahabat, sebagai lawan dari ahlul inhiraf, akidahnya menyimpang. Ada Mu'tazilah, ada Qadariyah, Jabariyah dan sebagainya. Itu istilahnya sunnah juga. Nah, sunnah ini istilahnya banyak. Nah, saya agak bingung ketika ada orang mengaku saya ustaz sunnah. Ini maksudnya sunnah yang mana? Sunnah dalam ilmu hadis atau ilmu usul, atau sunnah dalam ilmu fikih, atau sunnah dalam ilmu kalam. Kalau dalam ilmu kalam, ya kita semua sunnah, karena kita bukan Syiah, bukan Mu'tazilah, bukan Qadariyah, ya kan? Tapi kalau dari sisi ilmu hadis atau ilmu usul, nggak ada satupun di antara kita yang bisa menjalankan semua sunnah Nabi. Karena sunnah Nabi dalam arti semua yang dikerjakan oleh Nabi. Nabi kan punya istri berapa? 11 atau berapa? Ya, banyak kan? Itu haram. Nggak boleh kita menjalankan sunnah Nabi dalam urusan jumlah istri. Termasuk dalam tata cara nikah. Nabi itu cara nikahnya macam-macam. Ada satu ayat yang menyebutkan zawwajnakaha, itu kepada Zainab. Zainab ini adalah menantu Rasulullah karena dia dulu istrinya Zaid. Zaid ini anak angkat Nabi. Dicerai, kemudian kata Allah dalam Quran, zawwajnaka, si Zainab mantan menantumu itu, aku nikahkan kamu dengan dia, kata Allah dalam Quran. Besok paginya Nabi panggil Zainab, mana Zainab, cari bok-bok di pasar di mana gitu apa? Panggil kok Nabi, panggil kenapa? Anaknya Rasul ikut pulang. Kenapa? Kamu sudah dinikahkan oleh Allah dengan saya tadi malam. Zawwajnaka, gitu kan? Nggak pakai saksi, nggak pakai wali, nggak pakai akad nikah, nggak pakai khitbah dan sebagainya. Tiba-tiba turun ayat, kamu udah dinikahkan. Itu sunnah Nabi. Bisa nggak kita begitu datang ke ibu-ibu, ya ikut pulang? Nggak bisa, gitu loh. Itu sunnah Nabi yang tidak bisa kita kerjakan, gitu loh, ya kan? Bahwa nanti ada yang bisa, nanti hukumnya macam-macam. Ya kalau Nabi itu kan makan ya, contohnya. Emang Nabi makan nasi? Enggak. Nabi makan roti. Saya tanya Ustadz yang ngaku-ngaku sunnah itu sehari 3 hari makannya roti atau nasi? Nasi Padang, ya kan? Itu tidak sunnah. Bid'ah itu malah, gitu kan? Makan kok nasi Padang, makan kok roti, ya kan? Di Jakarta ada satu pesantren, Kiai Khalil Ridwan itu cerita, saya ingin menjadikan pesantren saya pesantren sunnah, dia bilang begitu. Jadi menunya diganti, tidak ada nasi, roti, gitu kan? Namanya anak pesantren, pagi-pagi dikasih roti 2 lembar sama mentega sama gula pasir. Dah makan kan? Jam 5:30 tuh sarapan roti 2 lembar sama gula pasir doang. 8:30 itu perutnya pada bunyi, pada kelaparan.
namanya juga belum mengeliu, belum kena nasi, belum makan, gitu. Ya kan? Nabi itu makan kurma sebagai orang Madinah, beliau makannya kurma. Jadi bayar zakat pun pakai kurma, so'an min tamrin, satu sok kurma. Ya kan? Ingat gak kisah orang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, disuruh puasa 2 bulan berturut-turut nggak bisa, disuruh bebaskan budak nggak bisa, akhirnya apa? Nah, disuruh bersedekah kepada 60 fakir miskin juga nggak punya juga, akhirnya Nabi dapat sekeranjang kurma dikasih ke dia, ini bersedekah. Bayangin Pak, sekeranjang kurma buat kasih makan fakir miskin. Pertanyaannya, emang kenyang makan kurma? Enggak Pak, Bapak bisa makan kurma 1 piring setengah kilo tuh, makan sendirian bisa. Tapi kalau ditanya, udah makan atau belum? Belum jawabannya. Kenapa? Baru kurma, belum kena nasi. Nah, sunnah Nabi itu adalah makan hanya kurma, tidak boleh pakai nasi. Nggak ada di Indonesia itu ustaz yang sunnahnya seperti Rasulullah. Apalagi kalau buang air. Nabi kan buang air di padang pasir. Kita cari padang pasir di mana sekarang ini? Ya kan? Nabi itu tidak buang air di dalam rumah. Tidak. Kenapa? Karena di masa Rasulullah tidak ada kamar mandi di dalam rumah, tidak ada kloset. Ya. Jadi kalau dia buangnya di dalam rumah, itu bau satu rumah itu keluar. Dan kalau keluar bukan di samping rumah. Enggak, nanti orang keinjak. Kemana? Ya keluar ke padang pasir. Kita mau ngikutin sunnah itu, cari padang pasirnya di mana? Ya, yang ada lapangan badminton, ya kan, punya RW, kita buang di situ, orang pada ngamuk, gitu kan? Dan Nabi tidak menggunakan semprotan, sprayer, buat cebok atau bawa ember, gotong-gotong, enggak. Dipakai batu, pakai batu. Saya tanya, bapak-bapak ibu, pernah nggak menjalankan sunnah Nabi yang satu ini? Buang air, ceboknya nggak pakai air, pakai batu. Pernah nggak? Belum pernah. Berarti bid'ah gitu, hidup yang tidak bahagia, tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Kalau mau sunnah, pakai batu, tinggalkan air, kan gitu Pak. Dan batunya itu ada 3. Anggaplah kita bisa, nanti coba-coba malam-malam Pak. Karena Nabi kalau buang air itu malam, bukan siang. Kalau siang di padang pasir Pak, itu malu sama onta, gitu. Onta mewah, diketawain sama onta, woi ngapain, gitu. Nah, kalau malam itu gelap, wajahnya lagi libasa. Jadi malam itu mereka lakukannya itu. Anggaplah Bapak berhasil diam-diam malam hari, ya, pegang batu, cebok itu pegang batu. Pertanyaannya, habis cebok pakai batu ini batu mau di mana? Tempat sampah atau di mana? Oke lah, bisa disembunyikan. Sekarang masalah yang terakhir, balik lagi itu jalannya nggak bisa lainnya Pak. Jalannya ada ngangkang begitu, nggak enak, nyangkut rasanya. Nah, itu sunnah di masa Nabi. Nah sekarang kalau mau dibilang hidupkan sunnah, yang itu dulu hidupkan yang sederhana. Ya, buang air besar, nggak usah pakai air, tapi pakai batu. Dan ya nggak usah pakai bilang, nyangkut, nggak usah ya. Begitulah sunnah Nabi. Semua perbuatan Nabi itu sunnah. Pertanyaannya sekarang, apakah yang pakai batu itu bagian sunnah tasyri'iyah ataukah ghairu tasyri'iyah? Nah, itu yang harus dipelajari, yang harus dipahami. Kuliah lagi yang benar, ikut ngaji lagi yang benar. Jangan belum apa-apa, belum cukup nisabnya, tiba-tiba sudah bayar zakat. Belum cukup ilmu, tiba-tiba udah mengisi pengajian kemana-mana, nyalahin orang pula. Makanya dalam kitab Hujjatullahil Balighah, ya, Ad-Dahlawi itu menjelaskan pembagian sunnah itu ada 2, sunnah tasyri'iyah, sunnah ghairu tasyri'iyah. Mana sunnah Nabi yang itu terkait dengan syariah kita, nanti ada wajib, ada sunnah, ada makruh dan sebagainya. Mana yang tidak ada kaitannya dengan syariah. Nah, yang tidak ada kaitan dengan syariah itu tidak perlu diribut-ributkan, karena Nabi itu bagian dari kehidupan beliau. Pak, Nabi itu belum pernah sekalipun dalam hidupnya berbicara pakai bahasa Indonesia.
itu tidak sesuai dengan sunnah. Nabi itu selalu bicara pakai bahasa Arab. Kalau ada ustadz masih ngomong bahasa Indonesia, dia tidak sunnah, sama sekali tidak sesuai dengan sunnah. Kalau sunnah itu harus pakai bahasa Arab, minimal di Arab-Arabin. Apakah kita berbicara dalam bahasa Arab? Gitu kan? Ngaku sunnah masih ngomong bahasa Padang, masih ngomong bahasa Indonesia, itu nggak sunnah juga. Bukan itu kan, kalau ukurnya. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس علي